Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Data Mining semester 121, program studi statistika yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Murian Nugrahini. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penelitian kami tentang penerapan regresi linear untuk memprediksi harga jual ponsel berdasarkan spesifik teknis. Next, anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Bima Adi Saputra, Saya Rafiq King Akbar. Saya Bagus Arya Pangga. Saya Arya Judi Ismail. Saya Muhammad Fahri Novarian. yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta penutup. Next. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, di tengah dinamika pasar ponsel pintar yang cepat berubah, konsumen dan produsen seringkali kesulitan dalam menilai dan menentukan harga ponsel yang sesuai dengan spesifik teknisnya. Hal ini melatar belakangi perlunya model prediksi harga yang berbasis data untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan harga ponsel. Next. Identifikasi masalah. Masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini adalah sulitnya konsumen menilai kesesuaian harga jual ponsel dengan spesifikasi teknisnya secara objektif. Next. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model regresi linear untuk memprediksi harga ponsel yang menghubungkan spesifik teknis ponsel dengan harga jualnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi variabel spesifik teknis yang memiliki dampak paling signifikan terhadap harga, memberikan panduan yang lebih jelas bagi produsen dan konsumen dalam membuat keputusan harga yang lebih objektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Oke, boleh di next. Pada slide ini kita akan membahas data yang digunakan dalam penelitian. Data yang diambil kita ambil dari Kaggle, sebuah platform yang terpercaya yang menyediakan berbagai dataset untuk penelitian dan analisis. Dataset yang digunakan adalah dataset terbuka yang sudah terverifikasi khusus untuk prediksi harga ponsel. Data ini telah diunduh dan diproses untuk mendukung analisis regresi linear pada penelitian kali ini. Untuk link dataset tertera di bawah tersebut. Ya, boleh di next. Berikutnya, kita akan membahas metodologi KDD atau Knowledge Discovery in Databases. Proses ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama adalah data selection, yaitu mengumpulkan dan memilih data yang relevan untuk dianalisis. Yang kedua adalah data cleaning, di mana kita membersihkan data dari nilai kosong atau data yang tidak valid agar hasilnya akurat. Selanjutnya adalah data transformation, di mana kita menggunakan regresi linear berganda untuk mengubah data menjadi bentuk yang lebih siap untuk dianalisis. Selanjutnya ada data mining. Proses penggalian pola dengan metode regresi linear untuk memprediksi harga berdasarkan variabel tertentu. Untuk yang terakhir adalah evaluation, yaitu tahapan terakhir di mana kita mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti RMSE, MAPE, dan R-squared. Proses ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan terstruktur. Boleh next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang regresi linear yang menjadi dasar analisis dalam penelitian kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang regresi linear sederhana yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependent. Untuk persamaannya adalah Y sama dengan B0 plus B1X plus epsilon, di mana beta 0 adalah intercept, nilai Y saat X sama dengan 0, dan B1 adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya yang kedua adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis antara beberapa variabel independen seperti X1, X2, sampai Xn dengan satu variabel dependen. Persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai beta N Xn plus epsilon. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara beberapa variabel secara yang lebih kompleks sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat seperti dalam kasus prediksi harga ponsel pada penelitian kali ini.
Baik, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Boleh di next. Untuk tahapan yang pertama ada read data. Jadi dataset yang sudah kita ambil dari Kaggle kita masukkan ke dalam Python atau ke dalam Google Colab. Lalu di sini kita tampilkan untuk memastikan data yang kita ambil itu sesuai dengan data yang kita ingin jadikan model. Untuk di sini dataset yang digunakan berisi 160 data terkait prediksi harga ponsel. Terdapat satu atribut output Y yaitu price atau harga dan 12 atribut prediktor X yang merepresentasikan spesifikasi ponsel. Data ini diperoleh dari Kaggle seperti yang dijelaskan sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke data preprocessing. Jadi proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar siap digunakan dalam analisis. Pada tahap ini dilakukan langkah preprocessing berupa pembersihan data dari nilai yang hilang atau kosong. Dapat dilihat pada gambar, pada data di variabel RAM itu terdapat dua data yang nilainya sama dengan 0. Kemudian setelah dilakukan proses data cleaning, kita drop data yang memiliki value sama dengan 0 itu, kemudian kita tampilkan lagi sudah tidak ada data yang memiliki value sama dengan 0. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke data selection. Jadi di sini kami menggunakan Python untuk melakukan selectionnya. Di sini kita hanya memanfaatkan atribut yang relevan dari dataset. Hasil pemilihannya untuk variabel X ya kita ada tiga, yaitu pixel per inch atau PPI, kemudian ada RAM dan juga thickness. Dan untuk variabel Y-nya itu price. Boleh di next. Selanjutnya kita lanjut ke data mining. Jadi penelitian ini menerapkan proses data mining dengan metode regresi linear berganda untuk melakukan prediksi. Proses ini kami lakukan menggunakan software Python melalui Google Colab. Boleh di next. Sebelum kita baik, Sebelum kita melakukan pelatihan modelnya, pertama di sini kita lakukan split data testing dan data training terlebih dahulu. Jadi model linear berganda dibuat dengan 80% data pelatihan atau training dan sisanya 20% digunakan untuk data testing atau data uji. Ini digunakan untuk mengevaluasi akurasi dan prediksi pada model. Lalu untuk proses pembuatan modelnya dapat dilihat di sebelah kanannya. Pada tahap ini dilakukan pembuatan model dari data training, yaitu tadi yang 80% dari keseluruhan data. Lalu akan didapatkan nilai dari koefisien setiap variabel independennya dan juga nilai interceptnya. Boleh di next. Berikut adalah hasil di sini terlihat untuk nilai koefisien dari setiap variabel independennya dan juga terdapat nilai interceptnya. Untuk persamaan regresi linear bergandanya dapat dilihat yang di persamaan di bawah, yaitu Y sama dengan 2045, sekian, yaitu nilai intercept yang dapat diartikan sebagai nilai dari Y atau price ketika semua variabel independennya itu bernilai 0. Kemudian di sini juga terlihat untuk masing-masing koefisien setiap variabelnya. Di sini ada plus 1,62 dikali X1 itu dapat diartikan sebagai untuk setiap kenaikan satu satuan dalam variabel PPI, maka harganya itu akan meningkat sebesar 1,62. Begitu juga di koefisien untuk X2, di sini terlihat plus 246,83 sekian. Itu juga dapat diartikan sama, setiap kenaikan satu satuan dalam variabel RAM itu, maka untuk harganya akan meningkat sebesar 246 sekian. Di sini juga terlihat untuk koefisien X3-nya itu bernilai negatif, jadi dapat diartikan untuk setiap kenaikan satu satuan dalam variabel thickness, maka untuk harganya itu akan menurun sebesar 103,83 sekian. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada evaluasi. Dalam penelitian ini, performa model regresi linear berganda untuk prediksi harga ponsel dievaluasi menggunakan 4 metrik utama. Yang pertama itu adalah RMSE atau Root Mean Square Error, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi model regresi dengan mengukur tingkat akurasi prediksi. Lalu yang kedua yaitu MAE atau Mean Absolute Error, yaitu metode untuk mengevaluasi model regresi dengan menghitung rata-rata antara nilai prediksi dan nilai sesungguhnya dari sekumpulan prediksi, tanpa memperhatikan arah kesalahannya. Lalu yang ketiga yaitu MAPE atau Mean Absolute Percent Error, yaitu metode mengevaluasi model regresi
dengan menghitung rata-rata nilai absolut dari selisih antara nilai prediksi dengan nilai aktual yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Lalu yang keempat itu ada R squared atau biasa disebut dengan koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas secara simultan. Nah, ini kita sudah mencari nilainya. Yang pertama RMSE itu didapatkan 236,08, lalu MAE itu 185,43 sekian, lalu MAPE itu didapatkan 0,092 sekian, lalu R squared itu didapatkan 0,92 sekian menggunakan Python. Boleh di next. Ini ada interpretasinya. Yang pertama didapatkan tadi nilai RMSE yaitu 236,08 sekian yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi yaitu sekitar 236,08 unit harga. Nilai ini mengindikasikan adanya beberapa kesalahan besar dalam prediksi. Kemungkinan disebabkan oleh outlier atau variabel yang belum dimasukkan dalam model. Lalu yang kedua itu ada MAE yang kita dapatkan sebelumnya yaitu 185,44 yang berarti kesalahan prediksi rata-rata adalah 185,44 unit harga yang memberikan gambaran langsung tentang tingkat kesalahan meskipun lebih kecil dari RMSE, MAE tetap menunjukkan adanya kesalahan prediksi yang signifikan. Boleh di next. Lalu yang ketiga itu ada MAPE didapatkan nilainya itu 9,21% yang menunjukkan bahwa kesalahan prediksi rata-rata model adalah sekitar 9,21% dari harga aktual ponsel. Persentase ini mencerminkan akurasi prediksi yang cukup baik untuk analisis harga, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Yang keempat, yaitu R squared tadi didapatkan sebesar 0,927. Model ini maksudnya itu model dapat mampu menjelaskan 92,7% variasi harga ponsel berdasarkan variabel prediktor seperti PPI, RAM, dan ketebalan atau thickness ponsel. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik dan sebagian besar variasi data dapat diprediksi dengan baik. Boleh di next. Nah, ini ada grafiknya yang menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi yang dihasilkan oleh model. Titik merah pada grafik itu sebagian besar terletak di sekitar garis diagonal biru yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada gambar matriks korelasi antar variabel. Gambar di atas menunjukkan korelasi linear antar variabel-variabel dalam model. Salah satu variabel yang memiliki tingkat sinkronisasi terhadap price tertinggi yaitu variabel RAM dengan nilai korelasi 0,92. Nilai korelasi yang mendekati 1 ini menunjukkan hubungan korelasi positif yang kuat. Oke, selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian penutup. Oke, yang pertama sini ada kesimpulan. Dari penelitian ini didapatkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi harga ponsel dengan nilai R square sekitar 0,97 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 92,7% variasi dalam data harga ponsel. Metrik evaluasi lainnya juga memberikan hasil yang cukup memadai. Nilai metrik RMS atau root mean square error senilai itu 10,08 dan nilai MAE atau mean absolute error sekitar 105,44 mengindikasikan bahwa kesalahan prediksi rata-rata masih dalam batas yang wajar. Meskipun nilai MAPE atau mean absolute percentage error sekitar 9,21% yang menunjukkan bahwa model cenderung memiliki tingkat kesalahan persentase yang moderat. Namun, hal ini dapat ditingkatkan dengan penggunaan data yang lebih beragam dan menggunakan metode algoritma lain yang lebih kompleks. Oke, di bagian terakhir di sini ada saran. Setelah dilakukan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk pengawalan lebih lanjut. Untuk saran pertama yaitu memperhatikan faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol seperti situasi politik dan ekonomi serta fluktuasi mata uang. Selanjutnya itu kualitas dan keakuratan data perlu ditingkatkan pada proses pengumpulan data. Selanjutnya yaitu menambahkan atribut spesifikasi teknis untuk menentukan prediksi seperti atribut merek ponsel, kapasitas baterai, dan prosesor yang digunakan. Penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam juga diperlukan
untuk memberikan hasil yang lebih baik. Dan melakukan normalisasi data sebelum perhitungan hasil prediksi sangat disarankan. Selanjutnya itu penelitian menggunakan model yang lebih kompleks, seperti regresi polinomial atau metode pembelajaran mesin lainnya. Yang terakhir yaitu melakukan perbandingan hasil yang dapat menggunakan model regresi linear berganda dengan teknik data mining lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.